Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di minggu kedua di bulan Januari tahun 2021 ini. Kita patut bersyukur pemeliharaan Tuhan bagi kita semua sangat luar biasa. Mari kita datang kepada Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sekalipun dalam masa-masa kita ke depan ini begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita tetap percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Dia, menyembah Dia, membesarkan nama Dia. Haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan, tak terukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
pujian bagi Raja kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Tuhan. Layak Tuhan dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih hari ini Tuhan, kami ada bersama dengan keluarga kami. Kami beribadah kepada Tuhan. Karena kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan hidup kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Tanpa Tuhan hidup kami akan hancur dan berantakan. Oleh karena itu kami butuh penebus kami. Kami butuh penolong kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengurapi dan memberkati seluruh keluarga kami. Tuhan mengurapi dan memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan mengurapi dan memberkati bangsa kami. Dan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Yang percaya dan diberkati katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinan.
Katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan adalah sumber kekuatan dan kemenanganku. Hari demi hari, haleluya. Puji Tuhan. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Katakan Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Katakan dia membelaku. Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapan. Katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Katakan Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, sekali lagi katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Yesus satu-satunya pengharapan dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin. Bapak Ibu semua, baik, kita semua siapkan hati untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau
sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tidak pernah kuragukan kasih Tuhan dalam hidupku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetap Allahku penolongku ya Tuhan. Penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab sekali lagi katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya pertolongan Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Bawa hati kami melekat kepada Tuhan. Bawa hati kami intim dengan Tuhan. Satu-satunya penolong dalam hidup kami hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami tenangkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Allah. Urapan Allah turun atas kami semua, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Tidak hanya kami mendengar firman-Mu, tetapi kami mengerti dan melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Urapan Allah turun atas Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Allah. Urapan-Mu mengalir, mengalir dan mengalir, memberkati kami semua, umat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal yang kedua. Kitab Hosea pasal 2 akan saya bagi menjadi dua bagian. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saya sampaikan pagi hari ini. Saya minta seorang membacakan Hosea pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Syarat-syarat yang harus membaca adalah yang pertama sudah makan pagi, yang kedua bangun, yang ketiga suaranya kenceng, yang keempat laki-laki. Ya, silakan. Hosea pasal 2. Oh, mengaku kalau sudah sarapan. Berdiri, Bro. Ya, atas permintaan jemaat disuruh berdiri. Pendetanya sih tidak meminta, jemaat yang meminta. Demikian firman Tuhan. Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan jinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan menebakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, judul perikop itu adalah Israel ditolak dan dipulihkan. Mengapa Israel ditolak? Karena Israel menyembah ilah lain. Ada pribadi yang lain, ada sesuatu yang lain yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang disebut dengan kemerosotan secara rohani. Jadi Israel mengalami kemerosotan secara rohani. Ya, seandainya tadinya mereka posisinya ada di sini, ini Israel.
Lalu ketika mereka mulai menyembah ilah lain dan ada sesuatu yang mereka berhalakan di dalam hidup mereka selain Tuhan, maka posisi Israel menjadi jatuh. Ini yang disebut dengan merosot. Nah, kata ditolak dan dipulihkan. Kata dipulihkan itu artinya membawa kembali Israel pada posisi di sini. Ya, ini namanya pemulihan. Jadi pemulihan itu artinya mengembalikan pada posisi semula di hadapan Allah. Nah, ketika Israel mengalami kemerosotan rohani inilah maka di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-12 kita melihat hal-hal yang mengerikan terjadi. Saudara, banyak orang mereka mengalami kemerosotan secara rohani dan tidak menyadari bahwa mereka berada dalam kondisi yang sangat-sangat fatal. Nah, saya mengajak kita untuk mempelajari hal ini, untuk mengingatkan kita, ya, untuk mengingatkan kita, kalau kita mengalami kemerosotan, pasti ada dampaknya. Saya selalu bilang begini, kemerosotan dalam bidang rohani akan diikuti kemerosotan dalam semua bidang kehidupan kita. Ya, saya ulang sekali lagi, kemerosotan kita dalam perkara-perkara rohani akan diikuti kemerosotan dalam semua bidang kehidupan kita. Sebaliknya, peningkatan atau pemulihan dalam perkara-perkara rohani, ya, pemulihan dalam perkara-perkara rohani akan diikuti pemulihan dalam segala bidang kehidupan kita. Saya berdoa supaya ketika kita mendengarkan hal ini, sementara Anda mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus berkonfrontasi dengan kita sehingga menyadarkan kita, ya, menyadarkan kita bahwa harusnya kita tidak mengalami hal-hal yang semacam itu. Mari sekarang kita melihat apa yang terjadi pada orang Israel ketika kerohanian mereka merosot. Ayat yang kelima di dalam Hosea pasal yang kedua. Inilah yang terjadi ketika mereka mengalami kemerosotan. Ayat yang kelima, sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak menemui jalannya. Saudara, ini yang terjadi. Kemerosotan di dalam bidang rohani itu akan membuat Tuhan turun tangan. Nanti pada bagian terakhir saya akan mengingatkan pada kita tentang apa itu lawatan. Lawatan itu ada dua jenis. Lawatan atas orang percaya membawa pemulihan, lawatan atas orang tidak percaya membawa penghukuman. Ya, yang sudah saya sampaikan. Yang pertama yang terjadi ketika seseorang merosot rohaninya, maka Tuhan berperkara. Dengan cara apa? Tuhan menyekat jalan. Kalau seandainya kita berada di sini, lalu kita ingin jalan ke sana, tapi ternyata jalan ini ditutup. Kita mau mundur, jalan ditutup. Kita mau ke sini, jalan ditutup. Sini jalan ditutup, jadi semua jalan tertutup. Akhirnya apa yang terjadi? Itu yang pada bagian terakhir tadi katakan Allah mengurung. Nah, kondisi orang yang sedemikian, saudara, dia tidak menemukan jalan keluar. Ya, ini namanya tidak menemukan jalan keluar. Kalau dia tidak menemukan jalan keluar, maka dia dalam posisi bingung. Kalau dia dalam posisi tidak ada jalan keluar dan kebingungan, dia bisa menjadi stres, menjadi depresi. Ketika dia menghadapi berbagai macam pergumulan, maka dia tidak menemukan jalan keluar. Dia berkata, kok kayaknya sulit banget. Saya sudah coba ini, coba itu, sudah minta tolong pada ini, pada itu, tetapi kok tidak ada jalan keluar. Kenapa? Sehingga kita mengalami kebingungan dan kita mengalami stres karena tidak menemukan jalan keluar. Nah, karena tidak menemukan jalan keluar inilah, maka akhirnya kita mengambil jalan pintas. Kita mencari jalan sendiri, yang akhirnya jalan pintas atau jalan sendiri ini akan membawa kepada kehancuran. Kenapa tidak menemukan jalan? Karena orang Israel meninggalkan Allah. Ketika mereka meninggalkan Allah, maka mereka tidak lagi mengikuti jalan-jalannya Allah. Perhatikan baik-baik. Orang yang tidak mengikuti jalan Allah dan mengikuti jalan mereka sendiri, akibatnya apa? Kehancuran. Camkan baik-baik.
Ya, saya berulang-ulang mengajarkan, hanya saja kadang-kadang jemaat lupa atau sengaja lupa gitu ya. Kalau kita meninggalkan jalan-jalan Tuhan, jalan Tuhan itu kebenaran. Kita tinggalkan prinsip-prinsip firman Tuhan, lalu kita ikut jalan kita sendiri, maka endingnya adalah kehancuran. Disinilah butuhnya pertobatan. Nah, ini yang pertama yang terjadi ketika seseorang mengalami kemerosotan secara rohani. Lalu yang kedua, mari perhatikan ayat yang ke-8. Silakan Bona dibaca ayat yang ke-8. Hosea 2 ayat 8. Ya. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya. Dan aku akan merampas kain bulu domba dan kain lenganku yang harus menutupi auratnya. Ya, aku akan mengambil gandumku pada masanya, kemudian aku akan merampas anggurku pada musimnya. Lalu kemudian yang ketiga, Merampas kain bulu domba. merampas Kain bulu domba dan kain penutup auratnya dirampas. Saudara, ada kata-kata yang menarik di sana. Aku akan mengambil gandumku, aku akan merampas anggurku, mengambil kembali anggurku. Nah, perhatikan kataku ini, ya, kataku. Artinya apa? Orang Israel disadarkan bahwa gandum, anggur, kain, lengan dan lain sebagainya itu adalah milikku. Ku ini siapa? Tuhan. Kalau kita sadar bahwa semua berkat itu adalah milik Tuhan, maka jangan pernah tinggalkan Tuhan, saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena kalau kita meninggalkan Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan akan ambil kembali ini. Tuhan akan ambil kembali. Maka jangan heran kalau orang-orang yang merosot kerohaniannya, mereka merasa, loh, kenapa kok berkatku hilang? Kenapa kok aku berusaha tetapi tidak mendapatkan hasil? Kenapa kok aku mengalami kekurangan? Saudaraku sekalian, kenapa kok tidak ada musim menuai? Aku mengerjakan sebuah proyek yang mestinya mendapatkan hasil, kok tiba-tiba hilang? Jangan heran. Karena apa? Karena berkat yang miliknya Tuhan ini diambil oleh Tuhan. Karena itu, disinilah kita mesti sadar, hati kita ini mesti melekat pada sini, saudara. Karena pemilik berkat adalah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ini. Saya juga memberikan nasihat, awas-awas kepada seluruh jemaat. Kalau engkau sudah mulai diberkati dengan gandum, kalau engkau mulai sudah diberkati dengan anggur, kalau engkau sudah diberkati dengan kain lenan halus, tanda kemakmuran, jangan kau tinggalkan Allahmu demi gandummu. Jangan kau tinggalkan Allahmu demi anggurmu. Jangan tinggalkan Allahmu demi kain lenanmu. Karena kalau kau tinggalkan dan hatimu melekat di sini, maka satu saat ini bisa diambil oleh Tuhan. Betapa seriusnya peringatan Tuhan ini. Ya, betapa seriusnya. Hal-hal seperti ini memang agak tidak enak kita dengar. Tetapi saya harus sampaikan berulang-ulang. Supaya kita tidak punya hati untuk melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saya kok percaya kalau kita diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman tentang ini, ada di antara kita yang bisa menceritakan bagaimana ketika hati saya mulai menjauh dari Tuhan, satu persatu Tuhan berperkara mengambil. Ya. Tetapi kita juga bisa bersaksi bagaimana kalau ketika hati kita kembali kepada Allah, apa yang hilang ini bisa Tuhan kembalikan untuk kita. Amin. Yang kedua, baru dua aja sudah mulai serius, sudah mulai tegang, sudah. Memang khotbah pagi ini menakutkan, sudah sekali. Sekarang kita masuk yang ketiga. Apa yang terjadi ketika kita mengalami kemerosotan secara rohani? Ayat yang ke-9. Ayat 9. Bola lagi aja deh. Dan sekarang aku akan meningkatkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Ini mengerikan, saudara. Jadi nanti kalau ditanya, tadi khotbahnya apa? Khotbahnya adalah mengerikan. Tuhan akan menyingkapkan kemaluan. Maaf, jangan dinilai secara negatif. Kemaluan ini mestinya ditutup. Mestinya ditutup. Tetapi
Tetapi Tuhan berkata, karena engkau mengalami kemerosotan, karena engkau tinggalkan aku, maka aku akan menyingkapkan kemaluanmu. Engkau akan dipermalukan. Saya tanya ya, sekali lagi jangan ditanggapi secara negatif. Kalau tiba-tiba misalkan ada orang gila yang telanjang di sini, apa yang kita lakukan? Usir. Banget di rumah Tuhan kok diusir itu. Nah, ibu-ibu, wanita-wanita apa yang akan Anda lakukan? Kaget. Saya kok tidak yakin kalau ada orang telanjang di sini kemudian wow. Pasti saya yakin ibu-ibu akan begini. Bukan dia yang malu, kita yang malu. Minimal gini, wah. Mempermalukan. Jadi Tuhan berkata, kalau kamu meninggalkan aku, kalau lalu kemudian kamu mengikuti ilah yang lain, ingat baik-baik, kamu akan dipermalukan. Saya melihat di sini ketegasan Tuhan itu hebat luar biasa. Ini membuat kita jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Tuhan itu memang kasih, tapi Tuhan juga adil. Kalau engkau mempermainkan Tuhan, maka pada waktunya Tuhan akan permainkan engkau dengan cara apa? Dipermalukan. Jadi apa yang tersembunyi akan dibukakan, apa yang ditutup akan dibukakan. Sekarang coba Bona baca Ibrani pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Lalu kemudian minta tolong Abram baca Yeremia 4 ayat yang ke-3. Dulu saya pernah mengkhotbahkan ini tentang break up your fallow ground. Ibrani 6 pasal ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Ya, di dalam ayat yang dibaca oleh Bona tadi ada dua jenis tanah. Yang pertama adalah tanah yang disebut tanah yang diberkati oleh Tuhan. Apa itu tanah yang diberkati Tuhan? Tanah yang mendapatkan air hujan, mendapatkan makanan, lalu ditaburi benih dan benihnya menghasilkan buah. Artinya ada hasil yang diberikan kepada yang merawat tanah itu. Tetapi ada jenis tanah yang kedua, yaitu yang disebut tanah yang dekat dengan kutub. Dekat dengan kutub. Apa itu tanah yang dekat dengan kutub? Dia mendapatkan air hujan, tetapi yang dihasilkannya adalah semak duri. Saudara dengar baik-baik, tanah ini bicara tentang hati manusia. Ada dua jenis manusia, hati manusia, yaitu hati manusia yang diberkati oleh Tuhan, yaitu kalau kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan, mendapatkan benih firman Tuhan, lalu hasilnya adalah hidup yang diubahkan. Ini disebut tanah yang diberkati, manusia yang diberkati. Tetapi kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, tapi kelakuannya, tindak tanduknya tidak mempermuliakan nama Tuhan, itu disebut tanah yang dekat dengan kutub dan akan segera berakhir di mana? Dibakar, di perapian, hancur. Ini kitab Ibrani. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Yeremia pasal 4 ayat yang ketiga? Yeremia 4 ayat 3, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Perhatikan baik-baik. Jangan menabur di tempat di mana duri tumbuh. Kalau digabungkan dengan yang dibaca Bona, tempat di mana duri tumbuh itu tanah yang apa, Bona? Tanah yang dekat kutub. Jadi Tuhan berkata, jangan kamu menabur di sini. Karena ini sudah dekat dengan kutub akan dihancurkan. Saudara, pernahkah Anda melihat orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi hatinya tambah jahat? Mereka mendengar firman Tuhan, hatinya tidak berubah. Kenapa? Hatinya sudah dekat dengan kutub ini. Jadi sekalipun ditaburi, taburi firman, tidak menghasilkan buah. Makanya Yeremia berkata, jangan menabur di sini, tapi taburlah di tanah yang baru. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris,
Yeremia 4 ayat 3 tadi katakan, break up your fallow ground. Bongkar tanah yang keras itu. Jadi tanah yang dekat dengan kutub ini sebelum ditaburi firman mesti dibongkar dulu, di break up. Caranya apa? Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan dicangkul, caranya dibajak, caranya dengan bulldozer. Kalau dengan cangkul bisa dengan cangkul. Kalau nggak bisa dengan cangkul dengan apa? Bajak. Kalau nggak bisa dengan bajak ya pakai alat berat yang lebih keras lagi. Ketika sebuah tanah akan dibongkar, maka saudara dicangkul lah misalkan saja ya, kita cangkul gitu ya. Maka bagian ini tanah akan menjadi terbalik. Bagian yang bawah akan menjadi bagian atas. Bagian yang tersembunyi akan dibukakan. Ini yang namanya dipermalukan itu. Kalau kita sombong dengan Tuhan dan mengatakan saya tidak perlu Tuhan, tunggu waktunya. Tuhan akan permalukan kita. Kalau kita bersandar pada kekuatan kita lebih daripada kekuatan Tuhan, tunggu saja. Tuhan akan permalukan kita. Saudara, karena itu, tidak usah tunggu Tuhan permalukan kita. Amin, saudara. Segera balik kepada Tuhan. Jangan bermain-main dengan urusan perkara rohani, saudaraku sekalian. Jangan bermain-main dengan urusan Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih, tapi Tuhan itu adil. Tuhan yang penuh keadilan, Tuhan juga penuh kasih, memberikan pengampunan kepada orang yang balik kepada Dia. Ini sebetulnya adalah tema kitab Hosea. Tema kitab Hosea itu adalah Allah yang menghukum, tetapi juga Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih dan juga adalah Allah yang menghukum. Yang keempat, mari baca ayat yang ke-10. Bunda. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Yang keempat. Jadi perhatikan kata menghentikan. Apa yang dihentikan? Semua perayaannya, semua hari sabatnya, semua hari rayanya. Artinya sekarang sudah tidak ada sukacita lagi. Sudah tidak ada sukacita lagi. Saudara, pernahkah kita mengalami situasi seperti ini? Hidup kok kayaknya tidak ada sukacita. Hidup kok kayaknya susah terus. Artinya itu susah terus. Padahal uang banyak, tapi uang tidak bisa memberikan sukacita. Sukacitanya hilang. Kita berpikir, kenapa kok saya tidak bersukacita? Saya ada di rumah Tuhan, bahkan saya melayani, tapi kenapa saya kehilangan sukacita? Ingat, karena Tuhan sedang berurusan dengan kita. Tuhan yang menghentikan, bukan manusia, tapi Tuhan yang menghentikan. Memang Tuhan bisa memakai manusia, Tuhan bisa memakai keadaan, Tuhan bisa memakai persoalan. Untuk apa? Untuk menghentikan sukacita kita. Tahukah kenapa Tuhan harus menghentikan sukacita kita? Tuhan ingin berkata, sukacita itu, sukacita yang sejati sumbernya adalah dari Allah. Ketika Allah kau kesampingkan dari hatimu, maka engkau kehilangan sukacita. Engkau mulai menyingkirkan Allah dari hatimu, sukacitamu mulai hilang. Engkau mulai kurangi kegemaranmu akan Tuhan, mulai kurangi perkara-perkara rohani di dalam hidupmu, engkau mulai kurangi doa-doamu, ibadahmu, maka sukacita lama-lama akan berkurang, habis, hilang, saudara. Tidak percaya? Buktikan saja. Buktikan saja. Ya. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita kehilangan sukacita kita. Kenapa? Tuhan mengambil. Jadi kalau begitu, kalau untuk mengembalikan ini, tidak bisa kok dengan nonton Sule, ya, nonton apa lagi? Korea. Mentang-mentang di sebelahnya ada cewek Korea sih. Nah, Pak Joni memang penggemar Korea. Korea Utara, Pak. Kim Jong Un dong, gitu Pak.
penggemar Kim Jong Un. Jangan pernah bermimpi hidup di Korea Utara, saudara. Itu mengerikan, saudara sekali. Haleluya. Saya melihat sebuah tayangan di YouTube Korea Utara itu, saudaraku sekalian, bandaranya itu suapinya minta ampun, saknya minta ampun. Penerbangan sangat jarang sekali. Lebih enak di Kelapa Gading, Anda makan nasi pecel ada, lontong sate ada, enak sudah. Paling enak di sini lah, di Indonesia sudah. Ya. Kita ngomong apa tadi? Oh ya. Jadi sukacita yang hilang itu tidak bisa dikembalikan dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Tidak bisa. Sekali lagi saya katakan, Anda memiliki Tuhan Yesus Kristus. Itulah sumber sukacitamu yang sejati. Jadi kalau kita merasa, kok aku kehilangan sukacita, kok aku terus sedih, terus periksa. Yesusnya ada di mana? Yesusnya ada di mana? Sederhana pertanyaan saya. Saya tidak bertanya uang Anda berapa. Tidak bertanya uang Anda berapa. Money is not everything. Sekalipun kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Betul ya? Kita semua butuh uang, bukan? Ika berkata, Bang, lapar, I love you honey. Laparnya nggak hilang. Tetap butuh uang, betul ya, friend ya? Butuh. Ya nggak bisa, I love you menyelesaikan segala persoalan itu nggak bisa. Butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Segala-galanya adalah Tuhan. Ini adalah sumber sukacita sejati. Bahkan saudaraku sekalian, seandainya kita berada dalam situasi yang ekstrim, kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya Yesus Kristus, tetap mampu membuat kita tersenyum. Sukacita yang sejati. Jadi kalau kita tinggalkan Allah, maka Tuhan menghentikan sukacita kita. Yang kelima, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Haleluya. Saudara-saudara, orang Israel ini bahasa simbol semua. Orang Israel berkata, pohon anggur dan pohon ara diberikan oleh kekasihku. Artinya mereka berkata demikian. Yang memberikan kepadaku pohon anggur dan pohon ara bukan Tuhan, tetapi ilah yang lain yang aku sembah. Saudara, kalau Anda berbicara, kita berbicara tentang pohon ara. Siapa yang pernah makan buah ara? Siapa yang pernah? Bu Iin waktu itu pernah, ya, yang bentuknya bulat begini, ya, yang kering itu. Yang lain cukup bayangkan saja. Bu Santi makan buah ara, Bu Santi pas di Israel. Ya, yang lain bayangkan sambil mengimani retreat SLCC tahun berapa nanti di Israel. Biayanya cuma 5 juta. Kumpulnya di Tel Aviv. Sebetulnya kita mau ke Israel, mau cari biaya yang murah, ada, betul. Misalkan kita mengadakan perjalanan 7 hari, nggak usah 11 hari, 7 hari. Lalu kemudian kita minta hotel yang tidak usah bintang 5, ya hotelnya biasa. Apalagi kalau backpacker begitu lebih murah, ya lebih murah. Tetapi masa kita mengimani yang murah? Masa Puna mengimani murah? Jangan sampai dong ya. Masa backpacker bintang 5 lah. Kalau ada bintang 7 pusing. Pohon ara itu adalah simbol kekuatan. Jadi kenapa orang di padang gurun makan buah ara? Karena begitu kita berjalan kelelahan, buah ara itu akan memberikan energi, akan memberikan kekuatan. Orang Israel berkata, buah ara ini, kekuatanku itu yang memberikan adalah ilah-ilah, para baalku. Jadi mereka tidak lagi mengatakan bahwa kekuatanku adalah Tuhan. Tidak. Kalau saya ada kelimpahan anggur, kalau saya mendapatkan kekuatan itu adalah karena baalku. Saudara, betapa saya membayangkan betapa sakit hati Tuhan. Saudara
Saudara ingat, Tuhan itu adalah pribadi yang punya perasaan. Ketika Anda melakukan, ketika Anda dan saya mulai sombong dengan mengatakan bahwa kekuatanku bukan dari Tuhan. Aku kuat karena aku punya banyak uang, aku kuat karena punya banyak relasi. Maka ingat baik-baik, Tuhan akan berperkara. Tuhan berkata, aku akan ambil pohon ara, pohon anggur akan menjadi hutan, akan dihabisi. Jadi sumber kekuatanmu akan dihabisi oleh Tuhan. Maka saudaraku sekalian, berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan, kemudian mereka menjadi semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Sandaran kita selain Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita hanya nyender sama Dia saja. Kita hanya bersandar kepada Dia saja, bukan kepada yang lain. Katakan kepada saya, sandaran apa yang engkau anggap paling hebat di dalam hidupmu? Apakah engkau bersandar pada suamimu? Engkau berkata, suamiku adalah suami yang hebat. Oh, mungkin betul suamimu suami hebat. Tapi jangan pernah sandarkan hidupmu pada suamimu. Sandaran hidupmu sejati adalah Tuhan. Kalau engkau gantungkan hidupmu pada suamimu, sampai engkau memberhalakan suamimu, satu saat suamimu akan diambil oleh Tuhan. Engkau sandarkan hidupmu pada siapa? Oh, anak-anakku. Wah, anak-anakku memberkati aku. Kalau tidak ada anakku, aku tidak bisa hidup. Betulkah tidak ada anak kita tidak bisa hidup? Kalau kita mulai mengatakan, kalau tidak ada anakku, aku tidak bisa hidup. Engkau sudah menjadikan anakmu sandaran kekuatanmu. Maka satu saat Tuhan akan ambil ini. Supaya engkau tidak lagi bersandar di sini. Mungkin kita berkata, oh, sandaranku adalah orang kaya. Yang setiap bulan menolong aku, menopang aku, memberikan uang kepadaku. Sehingga engkau bergantung kepada orang kaya itu, sehingga kau jilat orang kaya itu lebih daripada Tuhan, maka satu saat ini akan diambil daripadamu. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Ketika kita mengatakan pohon anggurku, buah araku, pemberian kekasihku, maka Tuhan akan ambil ini supaya hati kita balik kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan adalah sandaran hidup kita. Yang keenam, enak ngobain orang pintar itu enak, cepat. Maksudnya Anda ini kan cerdas secara rohani. Amin. Saya mengajar Anda dari tahun 2004. Ya, 2004. Saya mengajar dari 2004. Anda yang mengikuti gereja ini dari awal, Anda pasti sangat cerdas. Yang mengikuti dari pertengahan, lebih cerdas lagi. Yang jarang ibadah, ya cerdas, cuma agak kurang. Saya percaya dan makanya ketika kita undang pembicara-pembicara dari luar, saya itu tenang. Kenapa? Jemaat itu sudah ngerti kebenaran. Saya mengatakan jemaat kita ini dalam hal pengajaran kita ini sudah kokoh. Bisa berkata amin. Anda tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran, bukan? Ada pengajaran, Yahweh, ada apa? Noreken. Lewat. Yang model-model begitu itu udah lewat. Udah nggak mau pusing dengan model-model begitu. Apalagi Keraton Sejagat, Sunda Empire. Aduh, yang model-model kayak gitu. Masuk ke tangan. Pak Joni mau bikin kerajaan baru, kerajaan Batak Empire gitu. Itu orang sudah banyak orang yang stres. Yang lebih mengerikan bukan rajanya dan ratunya, pengikutnya itu saudara sekalian. Menurut saya pengikutnya lebih stres daripada itu. Menguasai dunia. Yang di Bandung itu, yang sudah Empire itu, wah, jenderalnya mengantongi surat dari United Nations dan PBB. Wah, ngopo. Tapi pengikutnya ratusan. Mending kita mendirikan Siloam Empire. Ratunya Revo. Suruh ngapalin ayat aja lupa. Tetapi kita menyadari, ya,
Tidak apa-apa, tidak ada yang dihukum, hanya diomelin saja. Enggak, jangan terlalu merasa bersalah ya, Revo ya, bertobat saja. Saudara tahu, ini ada hal itu. Ronius Waruwu ini, dia lulusan SMTK kita yang ada di Purworejo. Revo dulu itu yang ngajak itu si Nius. Jadi dari Nias sana diajaklah ke Purworejo bersama-sama mereka di sana. Revo melarikan diri. Artinya komunitas itu dia tidak cocok gitu ya. Dia tidak cocok, Purworejo itu tidak cocok. Besok. Saya khawatir kalau seandainya dia masih ada di Purworejo ikut keraton sejagat itu. Maka udah bener tuh Revo sama Nius kesini itu udah bener diindahkan dari Pak Toto itu. Ya, Revo kemudian ke Jakarta dan sekarang kuliah. Nah, kemudian Nius menyelesaikan SMTK di sana, lalu kemudian dikirim ke tempat ini. Akhirnya ketemulah di sini. Dan sudah tahu, ternyata mereka ini adalah jemaat mamahnya Andre. Serius? Andre juga baru tahunya di sini ini. Saya bingung itu kok bisa ketemu di sini. Memang SLC ini menjadi tempat perjumpaan yang luar biasa, tempat reuni akbar. Ya, puji nama Tuhan. Apa ini kokoh tadi? Imannya pengajaran. Gara-gara Revo jadi lupa sama kok. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini dah urusan pengajaran dah. Kali Revo. Karena itu saya bersyukur. Anda tidak tergoda dengan gereja-gereja besar yang ada di Kelapa Gading. Kenapa? Kita cukup. Kita mendapatkan pengajaran yang cukup. Saya tidak takut ada pendeta-pendeta khotbah di sini. Karena apa? Anda sudah tahu kebenaran. Dan itu penting, saudara sekali. Dengan mengerti kebenaran, lalu kemudian kita sudah punya prinsip rohani. Ya. Prinsip rohani. Nah, prinsip-prinsip rohani inilah tempat kita berdiri teguh. Makanya orang sana bilang, stand for something. Wah, ini Revo yang bisa menerjemahkan. Stand for something, or you will fall for everything. Pak Daniel, apa artinya? Yang kencang dong Pak Daniel. Stand for something, or you will fall for everything. Berdiri teguh pada satu prinsip, satu kebenaran. Karena kalau tidak, kita akan hancur dalam segala hal. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Ini prinsip rohani yang harus kita bangun. Hidup kita sepenuhnya hanya Allah. Jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah remehkan Dia. Jangan pernah menjauh dari Dia. Saudara, karena kalau ketika kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan segala-galanya. Sekarang yang keenam. Ayat yang ke-12. Apa yang terjadi ketika seseorang mengalami kemerosotan rohani, menjauh dari Tuhan, menyingkirkan Tuhan dari hidup mereka? Apa yang terjadi? Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Perhatikan, aku akan menghukum. Nah, menariknya, kata menghukum itu kalau dalam terjemahan King James Version itu artinya adalah visit. Dan kata visit ini kalau dalam terjemahan bahasa Ibrani itu artinya melawat. Nah, jadi Tuhan berkata, aku akan menghukum dia, aku akan melawat dia, aku akan mengunjungi dia. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan aku, dia kecantol hatinya dengan kekasih-kekasih yang lain. Nah, saudaraku sekalian, kita kembali pada apa yang saya ajarkan 2 minggu yang lalu. Lawatan Tuhan itu bisa terjadi atas orang percaya, ya, orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kalau untuk orang percaya adalah untuk memberkati, untuk memulihkan, untuk melepaskan dari kesesatan. Tetapi kalau untuk orang percaya adalah untuk menghukum. Dan apa yang Allah lakukan terhadap orang
aku melawan mereka, aku mengunjungi mereka adalah dalam rangka untuk menghukum. Dan kalau sudah Allah katakan menghukum, habis saudara sekalian. Mari kita berdoa supaya Tuhan tidak menghukum kita dan menghabisi kita. Saya berdoa supaya kita diberikan kepekaan oleh Tuhan. Kalau Anda dan saya sedang menghadapi 6 hal ini, yang pertama adalah kita tidak menemukan jalan keluar, kita bingung. Yang kedua, ketika segala berkat diambil kembali oleh Tuhan. Yang ketiga, kita dipermalukan oleh Tuhan. Yang keempat, tidak ada lagi sukacita di dalam hidup kita. Yang kelima, kekuatan kita diambil oleh Tuhan sehingga kita menjadi orang yang sangat lemah. Dan yang keenam, Allah menghukum kita. Ingat baik-baik, ini adalah sinyal. Ini adalah sinyal. Setiap kita punya sinyal rohani. Dan sinyal ini adalah untuk mewarning kita. Betul? Sinyal ini untuk mewarning kita. Kalau ada 1-2 yang kita alami dalam hidup kita, kenapa kita biarkan hal itu terus ada di dalam hidup kita? Kenapa kita tidak segera tinggalkan ini? Puji nama Tuhan. Karena lembarannya sudah kosong, maka sudah selesai. Bagian yang terakhir yang saya katakan adalah, hari ini minta Tuhan memberikan kepekaan kepada kita untuk menilai hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang beribadah pagi hari ini, yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Tuhan menjamah kami semua. Kuasa Tuhan menenteramkan kami semua. Kuasa Tuhan memberikan pengharapan bagi kami semua. Kami bukan orang-orang yang kalah, kami bukan pecundang, tetapi kami lebih daripada pemenang karena Yesus yang ada di pihak kami. Kami tidak harus kalah dengan persoalan kami. Kami tidak harus menyerah dengan bujuk rayu iblis. Tetapi kami terus memandang kepada Tuhan dan percaya Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kami. Berkat Tuhan mengalir bagi kami. Berkat Tuhan turun atas kami. Setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini, mereka dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan dengan kuasa yang hebat dan luar biasa. Dan sekarang Tuhan Yesus Kristus berkati umat-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Setelah engkau beribadah pada pagi hari ini, engkau kembali ke tengah-tengah keluargamu. Engkau menghidupi firman bersama dengan keluargamu. Dan engkau menikmati segala pemberian-pemberian yang terbaik yang datang dari Tuhan. Kuasanya yang hebat. Engkau menikmati kemenangan dari Tuhan. Dan hidupmu dipenuhkan oleh Tuhan. Sehingga engkau berbahagia dan puas di dalam Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah penyertaan, pengurapan dari Allah Roh Kudus. Memimpin hidup kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima segala berkat yang terbaik ini. Dengan bersama-sama kita katakan, Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan
Hari ini ibadah kita sudah selesai. Kiranya Bapak Ibu semua diberkati dalam ibadah kita hari ini. Atas nama Bapak Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan dan kita tetap disiplin mentaati peraturan kesehatan, protokol kesehatan, dan kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.